Oke, selamat datang kembali ya di channel Komitmen yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini kita akan mempelajari ya mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan information gathering terhadap Metasploitable 2 gitu. Nah, berdasarkan video yang sebelumnya mengenai bagaimana cara kita untuk melakukan instalasi Metasploitable 2, di mana Metasploitable 2 itu didesain memang sengaja dibuat untuk vulnerable maupun rentan ya terhadap serangan kayak gitu teman-teman. Nah, oke, kayak gitu ya. Dan nanti kita akan mencoba untuk melakukan enumerasi maupun kita akan mencoba untuk melakukan information gathering terlebih dahulu ya teman-teman dari Metasploitable 2 yang udah kita buat kemarin kayak gitu. Oke ya teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Kayak gitu kita tunggu hingga proses dari bootnya ini selesai dilakukan. Begitu. Kita tunggu dulu. Nah, jadi karena dari Metasploitable 2 ini kita jadikan sebagai target, teman-teman. Nah, kita juga perlu membutuhkan satu virtual mesin lagi, di mana satu virtual mesin ini dijadikan sebagai tools maupun workstation untuk melakukan action ataupun digunakan untuk melakukan enumerasi ya terhadap target. Nah, targetnya itu apa? Targetnya ya di Metasploitable 2 ini teman-teman yang sudah kita buat kemarin itu ya, kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk kredensial untuk loginnya ini kemarin secara default itu dibuat MSF admin kayak gitu. Untuk passwordnya juga sama. Nah, di sini vulnerable ya, ada directory dengan nama vulnerable kayak gitu. Terus kalau apa namanya, kita pengen lihat detail information dari operating system yang kita gunakan bisa pakai unmna kayak gini ya untuk perintahnya. Nah, ini ada nama Linux Metasploitable untuk versinya 2.6.24 ya. Kayak gitu teman-teman. Terus kita juga harus ngecek IP-nya dulu. Pakainya ifconfig ya. Nah, kita dapetin IP itu kita dapet ini 192.168.62.132. Nah, mungkin kita coba tulis di notepad dulu biar nggak apa namanya nggak susah-susah ya. Karena kan di sini nggak bisa ngopi kayak gitu. Nah, ini untuk IP target, let's say kayak gini. 192, terus ada 168, terus juga ada 62, terus titik 132. Nah, ini untuk IP target kita ya teman-teman ya dari Metasploitable 2 yang udah kita buat kemarin ini ya jadikan target. Nah, lalu kita buka untuk yang virtual machine satunya lagi di mana untuk melakukan action ataupun digunakan untuk melakukan enumerasi ya teman-teman ya gitu. Oke. Nah, ini untuk analoginya ini sebagai penyerang lah, katakanlah kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke sudo dulu. Bentar. Kita gedein dulu kali ya. Biar gede gimana ya? Zoom in like this. Control. Bentar. Nah, gini aja ya. Oke, kayak gini. Nah, kita coba ping dulu teman-teman. Kita coba ping. Nah, ini dari IP target tadi ya. Nah, kita ping. Nah, dia udah time to live ya teman-teman ya. Ataupun menunjukkan bahwasannya kita sudah bisa terkoneksi dengan si
apa namanya, bisa berkomunikasi dengan si virtual machine dari target yang ingin kita coba untuk enumerasi maupun kita gali dari sisi informasinya ya, ataupun information gathering kayak gitu teman-teman. Apa namanya? Karena memang seperti yang sudah saya jelaskan di video di mana kita melakukan instalasi bahwasannya untuk di sini di Metasploitable 2 ini dibuatnya NAT ya ataupun Network Address Translation ataupun translator. Nah, artian dia memiliki apa namanya? Memiliki kemampuan ya agar jaringan lokal itu bisa berkomunikasi dengan jaringan luar kayak gitu teman-teman. Jadi udah langsung nge-reach ya kalau misalkan kita ping kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, untuk melakukan information gathering, nanti kita akan menggunakan toolsnya itu yang pertama kita akan menggunakan Nmap. Nah, yang kedua kita akan menggunakan Wireshark kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kita bersihkan dulu layarnya, shortcutnya Ctrl L gitu. Oke ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman belum punya tools dari Nmap ataupun Wireshark, teman-teman bisa install dulu. Komennya seperti ini, apt get install nmap kayak gini ya teman-teman ya. Nah, berhubung di sini saya menggunakan Kali Linux, di mana di dalam Kali Linux ini udah diinstal package-package, jadi memang saya nggak perlu lagi install nmap, jadi udah langsung ada teman-teman. Jadi nggak perlu install lagi, kayak gini. Langsung bisa pakai nmap kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman nggak tahu opsi ataupun perintah yang ingin diinputkan ataupun dimasukkan, itu teman-teman bisa menggunakan opsi seperti ini. Min help tipe kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kita bisa melihat dokumentasi dari Nmap ini teman-teman kayak gitu ya. Nah, ini udah dibuat dokumentasi. Kenapa dibuat dokumentasi? Supaya membantu eh, kita untuk memahami dari setiap opsinya. Nah, ini kan setiap opsi ini ada maksud ataupun tujuannya teman-teman. Misalkan min IL. Nah, ini input from list of host or network kayak gitu ya. Nah, ini min SN, ping scan kayak gitu. Min P besar sama N, treat all host as online kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Min PS, min PA, min PU. Nah, ini untuk nge-scan kalau PS ini TCP ataupun SYN ACK kayak gitu. Kalau PU ya untuk UDP, UDP kayak gitu. Ada main PE. Nah, ini bisa teman-teman pahami dan baca-baca ya teman-teman. Sebetulnya untuk cara penggunaan dari Nmap itu saya sudah membagikan video di sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin bisa mengakses untuk cara penggunaannya karena memang di sana sudah saya jelaskan kurang lebih udah secara jelas ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengakses kayak gitu. Nah, ini ada main P kecil, ini untuk apa namanya, untuk memindai port kayak gitu. Nah, ini cuman main P ini untuk eh, misalkan kita bisa kombinasikan langsung dengan port berapa. Misalkan ini 22 ya. Nah, ini ditujukan untuk main P ini port 22 berarti ini untuk port SSH ya teman-teman ya, kayak gitu. Kayak gitu teman-teman ada terus juga apa lagi ya. Nah, ini U untuk contohnya untuk UDP kayak gitu bla 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 lah. Teman-teman juga bisa memahami. Nah, terus juga ada perintahnya min sc kayak gini untuk menginputkan script kayak gitu ya teman-teman ya. Terus ada min O juga untuk enable OS detection. Nah, misalkan operating system yang digunakan di target itu sebenarnya apa kayak gitu sih teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada contohnya juga teman-teman. Di sini udah diberikan ya, ada Nmap, Menv, Mena. Nah, ini dari target. Nah, kalau target ini kan bentuknya apa namanya? Domain ya, teman-teman ya. Kayak gitu. Terus ada IP juga. Nah, kalau misalkan nih kita apa namanya? Cuman tahu domain gitu, sedangkan kita pengen nyecan IP-nya, pengen dapetin IP-nya itu caranya gimana? Misalkan kita buka gini aja deh, buka yang di terminal tadi, misalkan ping apa ya? Trahacme.com misalnya kayak gini ya. Nah,
Nah, ini untuk pingnya, untuk IP-nya maksudnya. Kayak gini. Nah, caranya dapetin IP dari domain kayak gitu ya teman-teman ya. Singkatnya ataupun secara dasarnya tuh di tes pakai tes ping itu udah bisa kayak gitu kita untuk mengetahui IP-nya dari IP si target. Oke, lanjut dulu. Oke, maaf ya teman-teman ya. Masih batuk soalnya. Oke, kayak itu. Nanti kita akan coba pakai Nmap kayak gini. Nah, kalau bingung ya kita buka lagi aja apa ya? Nmap, min help. Nah, ini ya. Biasanya sih saya pakainya scriptnya kayak gini. Nmap, terus main payment. Nah, main payment ini digunakan untuk men-scan port secara keseluruhan. Nah, total keseluruhan port itu ada 65.500 bla 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 ya. 535 atau berapa gitu. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk keseluruhan total dari port yang tersedia ataupun available ya kayak gitu ya. Jadi ini untuk secara komprehensif kayak gitu ya. Terus biasanya juga saya ada main A, terus ada main S, main V, kayak gini kalau saya ya teman-teman ya. Nah, main V itu apa? Ya tadi untuk ngedetek versi kayak gitu. Nah, ini ya, main SV prop open port to determine service or version info kayak gitu ya teman-teman ya. Terus juga biasanya saya juga ada OS detection ini. Pakainya main O kayak gitu. Main O. Nah, di dalam Nmap ini apa namanya? Di sisi memang kita bisa menginputkan menggunakan apa namanya? Opsi sebenarnya di sini bisa dikombinasikan dengan script kayak gitu teman-teman. Nah, contoh bentar apa ya? Misalkan Nmap script. Nah, di sini Nmap script ini udah ada ya teman-teman. Teman-teman juga bisa untuk membacanya kayak gitu. Nah, ini bisa dikombinasikan dengan script-script yang ada kayak gitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa memahami sendiri kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini ya teman-teman, kita tinggal menginputkan target yang ingin kita scan maupun kita pindai kayak gitu ya. Jadi targetnya ini tadi, ini ya, kita copy, terus kita paste ke situ. Nah, terus sebelum kita apa namanya, mulai menjalankan dari scanning, kita coba untuk apa namanya, membuka dari Wireshark dulu teman-teman. Kita buka dulu. Saat ini kita ketiin dulu. Nah, ini kalau di Kalino kayak gitu teman-teman udah diinstal ya, tinggal dijalanin doang. Nah, kita buka Wireshark. Kita pakai interface ini. Nah, di sini belum mulai jalan karena kita di sini nggak buka apa-apa teman-teman di dalam apa namanya di dalam workstation kita ini kayak gitu. Oke, kita mulai untuk coba untuk kita enter ya untuk menjalankan Nmap ini untuk nyecan. Nah, ketika kita apa menjalankan tadi dia langsung running ya teman-teman ya. Langsung running kayak gitu. Tadi kan masih masih blank ataupun kosong ya. Jadi dia belum melakukan capture terhadap paket kayak gitu. Ketika kita sudah menjalankan dari
proses scanning tadi kita menggunakan Nmap secara otomatis Wireshark itu dia langsung mengcapture teman-teman. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Nah, ini kita bisa klik V kayak gitu ataupun verbose ya. Kita verbose. Nah, ini biasanya kalau kita mindai itu eh jadi lumayan membutuhkan waktu yang lama sih teman-teman sih untuk proses pemindaian ini ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita tunggu aja kayak gitu. Nah, sembari nunggu kita coba sembari analisis di dalam Wireshark ini teman-teman. Nah, di dalam Wireshark ini teman-teman bisa melihat nih di kolom ini ya khususnya ya. Dia lari karena emang udah jalan sih. Jadi dia ada source sama destination kayak gitu. Nah, eh, yang dimaksud source itu maksudnya adalah dari sumber teman-teman. Nah, kalau destination itu dari asal kayak gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya ini sih apa ya namanya ya. Contoh ini ya kita di IP yang tadi biar analisisnya enak lah. Kalau ini kan dia mondar-mandir terus ya. Karena kan dia masih proses scanning jadi dia tetap jalan terus gitu. Malah bingung kalau ngeliatin kayak gitu ya. Kita coba lihat ini aja. Nah, jadi ini kan IP target nih, ataupun dari IP yang di Metasploitable ini tadi, yang ini ya, gue dia blank. Nah, yang ini ya, teman-teman bisa baca. Nah, ini IP dari si target kita. Nah, ini. Terus, yang di sini, yang di satunya lagi ini dari si attacker kayak gitu. Jadi yang dimaksud dengan destination, destination itu ya dari attacker ini kayak gitu teman-teman. Nah, source ataupun yang dituju ya IP yang ini teman-teman. Gitu. Nah, kenapa dia bisa IP-nya tuh ada 132 bolak-balik kayak gitu ya? Nah, karena dia melakukan komunikasi teman-teman antara reply dan request. Nah, makanya dia ada muncul kayak gitu teman-teman. Banyak ya. Kayak gitu sih teman-teman sih. Itu. Nah, ini ada protokolnya. Nah, ini teman-teman bisa baca nih. Ini ada protokolnya ini ada TCP, ada PGSQL ini PostgreSQL ya setahu saya ya teman-teman ya. Nah, ini di kolom protokol teman-teman bisa baca terus ada link ini untuk panjang kayak gitu kayak gitu. Nah, ini ada infonya kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman sih. Nah, dia kan ada klien hello terus ada server hello kayak gitu ya. Artinya ada apa ya namanya? Ada imbal balik lah. Kayak request dan reply itu tadi teman-teman yang saya maksud ya. Kayak gitu. Terus mana lagi ya? Sebentar. Nah, ini kebetulan untuk proses scanningnya udah selesai dilakukan ya teman-teman ya. Sebentar kita scroll ke atas dulu. Kita baca dari atas dulu ya teman-teman ya. Kita baca dari atas sembari nanti akan kita apa namanya? Bantu pemahaman teman-teman dengan analisa menggunakan Wireshark karena kan ada graphical user interface-nya ya. Terus juga ada detail package-nya, jadi kita lebih bisa tahu lah untuk detail information-nya kayak gimana, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini ada port 21 nih, dia nunjukin open kayak gini. Nah, service-nya yang dijalanin apa? Di sini ada FTP ataupun file transfer protocol kayak gitu ya. File transfer protokol itu apa ya? Ya gunanya untuk mentransfer file kayak gitu ya teman-teman. Namanya juga file transfer ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus apa lagi ya? Nah, ini ada versinya ya. FTPD 2.3.4 kayak gitu. Terus ada port 22 juga. Nah, ini SSH ya, kayak gitu. Nah, ini ada versinya. OpenSSH 4.7 P1. Nah, ini Debian kayak gitu ya, teman-teman ya. Tonton bisa baca. Nah, ini ada telnet juga di sini, open juga ya statusnya ya. Nah, ini untuk
versinya Linux Telnet D itu. Terus ada 25 OpenSMTP ataupun server mail transfer protocol ya. Itu dia jalan di port 25 kayak gitu teman-teman. Nah, namun ada juga yang memang biasanya itu ada custom port teman-teman. Nggak selalu kalau apa namanya di port 22 itu jalannya SSH gitu nggak juga sih teman-teman sih. Kadang ada custom juga teman-teman untuk menghindarkan dari seseorang itu apa ya untuk melakukan information gathering teman-teman ataupun pengumpulan informasi kayak gitu. Kayak gitu sih teman-teman ya supaya tricky aja lah gitu. Hmm, kayak gitu. Nah, ini ada apa nih kita baca? Ada SSL ya. Nah, ini ada SSL certificate-nya nih teman-teman nih. Ini ada SSL certificate, terus juga ini ada eh signet apa namanya? Signature-nya ya teman-teman ya. Nah, ini pakai algoritmanya SH1 bla 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 dengan AN encryption ini teman-teman bisa baca. Nah, ini ada keterangan dari ini sebenarnya tuh waktu ataupun tanggal yang menunjukkan dari SSL sertifikatnya itu sendiri teman-teman. Nah, jadi ketika SSL certificate itu dia punya masa apa namanya istilahnya itu apa ya? Masa masa aktif lah kayak gitu. Nah, terus dia juga bakal expired teman-teman. Nah, ini not valid after gitu. Terus ada not valid before gitu kan. Nah, ini menunjukkan untuk masa expirednya itu rentan waktunya seberapa. Nah, ini teman-teman bisa baca ya. Ini ada 2010 bulan 4 kayak gitu bla bla bla. Nah, itu untuk apa namanya? Waktu expirednya dari si SSL itu tadi teman-teman SSL sertifikatnya kayak gitu. Ya lanjut ya teman-teman ya. Ya kita baca-baca dulu. Kita pahami. Ya budayakan baca dulu teman-teman. Kalau nggak tahu nanti kita browsing aja bareng-bareng nggak usah malu. Namanya juga belajar ya teman-teman ya, bukan sensei atau sepuh ya. Nah, ini ada 53 juga. Nah, ini ada 80. Nah, biasanya kalau 80 itu kan HTTP ya, apa servisnya yaitu. Nah, ini untuk versi yang digunakan teman-teman ini pakai Apache ya, HTTPG terus ada versinya 2.2.8 kayak gitu. Nah, ini dia pakainya metodenya get head post ya. Nah, ini ada kayak gini juga. Berarti kalau misalkan contoh nih dia pakai port 80 Apache ya, otomatis dari IP si target ini ataupun IP dari Metasploitable 2 ini dia bisa karena memang portnya open ya di port 80 otomatis kalau kita tembakin sih harusnya eh kita masuk ke web sih teman-teman sih masuk ke web ya harusnya ya teman-teman ya kenapa saya bilang harusnya sebenarnya saya itu buat video ini memang baru pertama kali mengimplementasikannya teman-teman ataupun melakukan praktikalnya itu jujur ya teman-teman ya. Jadi ya sembari belajar ya saya pengen dokumentasikan gitu sih. Jadi biar sekali mendayung dua pulau terlampaui kayak gitu maksudnya. Nah, kita paste aja ke sini. Harusnya sih dia bakal dia bakal masuk ke ini ya teman-teman ya karena dibuktikan tadi di sini ada port 80 ataupun HTTP ya. Ini pakai teknologinya Apache nih. Nah, kayak gini teman-teman. Mantap ya. Nah, jadi untuk proses dari information gathering tuh kayak gitu teman-teman. Jadi em, seperti yang sudah saya highlight sebelumnya teman-teman bahwasannya dalam instalasi Metasploitable 2 ini dia didesain untuk sengaja dibuat vulnerable maupun rentan terhadap serangan supaya kita bisa melakukan simulasi penetration testing ataupun pen testing ya teman-teman ya untuk mencari kerentanan yang ada di dalam sebuah teknologi ini teman-teman kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini bisa membantu proses kita untuk belajar penetration testing teman-teman kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kita di sini disuruh untuk mencari kerentanan sebanyak-banyaknya kayak gitu teman-teman ya. Tujuannya seperti itu. Nah, terus juga dari sisi kita sebagai attacker itu sifatnya black box ya teman-teman. Kenapa black box?
karena tidak tahu apa-apa gitu. Saya jujur juga nggak tahu apa-apa sih. Masalah masih dia punya service yang running itu apa aja itu nggak tahu teman-teman. Terus di webnya sih yang kita baca-baca kemarin sewaktu instalasi juga dia nggak nunjukin informasi yang spesifik ya terkait dengan vulnerability-nya itu apa aja gitu yang di dalamnya ya teman-teman ya. Kayak gitu sih teman-teman sih. Kita cuman dapat kredensialnya aja sih untuk masuk di dalam apa namanya? Metasploitable 2 yang udah kita install tadi. Kita kan ada inputin login passwordnya ya, ada MSF admin itu tadi kayak gitu. Kita cuma tahu password itu doang ya teman-teman ya. Selebihnya kita nggak tahu kayak gitu. Mungkin yellow kali ya, bukan black kali ya. Kalau kita tahu kredensial. Ya kayak gitulah teman-teman. Oke, jadi ini udah terbukti kayak gitu. Nah, terus ada 3306 nih. Nah, ini kalau yang udah kita pelajarin overall sih untuk port dan juga service-nya ini sih udah di set secara default ya teman-teman nih. Artian bahwa jadi kalau untuk dua-dua ya jelasnya untuk SSH, terus juga 80 untuk HTTP, terus ada 3306 ya jelasnya untuk di MySQL ya. Ini jadi ini udah di set secara default sih teman-teman sih. Kita udah pelajarin tadi ya ini ada 53 terus dia tuh udah secara default gitu loh, nggak ada custom sih. Nih 21 FTP kayak gitu ya. Jadi kan dia match dengan portnya dia gitu kan. Kayak itu teman-teman. Nah, paling kayak gini ya, ada 6.000 terus access deny bla bla bla. Nih ya, teman-teman ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Apa lagi di sini? Oke, sementara kayak gitu kita beralih ke Wireshark kita, teman-teman. Beralih ya. Nanti malah dianggurin nanti si Wireshark ini. Oke, kita coba untuk filter. Nah, di sini ada kolom filtering, teman-teman. Kolom filtering ini berguna untuk kita ngefilter data yang ingin kita analisis. Contoh, kita pakai HTTP kayak ini ya. Mana kok dia nggak mau ngefilter? Nah, ini dia masih ngefiltering. Nah, karena memang udah difilter HTTP, jadi dia udah langsung otomatis dia apa namanya? Ngefilter ya berdasarkan protokolnya yaitu HTTP ataupun yang jalan di port 80 itu tadi ya teman-teman ya. Bentar. Nah, kita dapat info apa aja nih? Ntar ya kita sembari analisis karena jujur banget 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 baru pertama kali itu ya. Kita baca-baca dulu. Nah, ini untuk detailnya kayak gitu ya. Each nggak bisa di scroll apa ya? Coba kita ke atas sedikit. Eh, ya namanya juga belajar ya. Kita cari-cari aja informasi gitu. Bla 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 bla. Ini pakai metodenya get kayak gitu. Oke, coba ya. Coba scroll ke bawah dulu. Namanya juga belajar gitu. Kalau nggak nganalisis ataupun nggak ada isu ya namanya bukan belajar gitu. Nah, kayak gitu temen. Tuh, coba kita FTP. Dia ngelakuin filtering ya. Hmm, dia kok melakukan brute force ya di sini. Ada goodbye, please login with user and pass. Oh, bentar. Kita follow TCP stream dulu teman-teman. Untuk analisis kok dia ada ini. Ada brute force. Perasaan kita nggak brute force deh. Cuma pakai nmap. Bentar. FTP data. Coba. Oh, udah pagi ya teman-teman ya.
Oh, mestinya tadi saya gedein ya. Sorry, sorry teman-teman. Mana kok dia nggak mau nampil? Apa nggak ada? Tapi kok saya penasaran ya, kok dia tadi kayak ini sih nge-brute force padahal kita nggak nge-brute force loh. Kok suruh specify username sama password? Hmm, dia ada user anonymous. Hmm, bentar ya. Follow TCP stream. Ngapain ini dia? Coba kita buka. Oh, dia ini ya login FTP anonymous ya. Mungkin secara soalnya sih kita di ini kali ya teman-teman analoginya tuh. Em, jadi even ketika kita melakukan scanning, terus juga kita melakukan analisis terhadap Wireshark. Jadi kan kalau Wireshark itu tools yang digunakan untuk analisis capture, analisis paket ya teman-teman ya. Nah mungkin di dalam analisis itu kita sekaligus diberikan ini teman-teman clue teman-teman. Jadi kita contoh nih, ya yang dimaksud dengan clue ya ini teman-teman dia ini kan di servisnya kan di FTP ya. Nah, ini di FTP. Kemudian dia pakainya loginnya user anonymous. Jadi kan ada FTP login anonymous ya biasanya ya. Nih, ya kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ya. Coba ya FTP FTP login anonymous. Nah, how can I login anonymous kayak ini nah. Coba ya. Kita mah belajar ya begini. Hmm. Biasanya dia tuh ada bilang FTP login anonymous kayak gitu teman-teman. Biasanya komennya kayak gitu. Coba dulu. Apa sih? Kok pakai CURL dia. Bla 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 bla. Oh, ini pakainya Python ini inputin script ya. Input generally look something password bla 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 please login access. Nah, pokoknya kayak gitulah teman-teman. Dia itu ini apa loginnya tuh pakai secara anonimus ya teman-teman ya. Nah, ini usernya anonimus kayak gitu. Nah, ini ada keterangan login successful ya teman-teman ya. Nah, dia pakai directory listing. Oke, kayak gitu teman-teman. Caranya analisis kita satu-satu aja teman-teman. Terus goodbye ya dia cabut gitu dari FTP-nya kayak gitu. Follow TP stream. Coba analisis satu persatu teman-teman. Nah, ini terus dia nginputin passwordnya ini ya. Passwordnya. Nah, ini. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya kita dikasih clue kayak itu kurang lebihnya teman-teman ya dari Metasploitable 2 ini kita dikasih clue ya untuk membantu kita untuk melakukan enumerasi sebenarnya kayak gitu tujuannya teman-teman. Kayak gitu. Ya kurang lebih ini ya mirip-mirip dengan capture the flag ya teman-teman ya. Nah, intinya ya kita kayak ngebuat lab yang secara vulnerable sih. Terus kita langsung mencari kerentanannya itu sebanyak-banyaknya kayak gitu teman-teman. Enak ya teman-teman ya. Menurut saya sih enak ya ini apa cukup membantu untuk proses belajar kita kayak gitu teman-teman. Kayak gini.
Kayak gitu aja teman-teman. Oke, lanjut lagi. Terus kita apa lagi ya? Nah, ini berhubung dia tadi ada HTTP ya, kita coba iseng-iseng aja gitu. Enumerasi gitu, pakai toolsnya teman-teman aja gitu, iseng-iseng. Namanya juga black box ya. Information gathering itu bebas aja teman-teman. Mau pakai apa namanya vulnerability scanning kayak pakai Nessus, pakai OpenVAS gitu-gitu ya. Yang memang tools yang spesifik untuk vulnerability scanning ya pakai aja kayak gitu ya teman-teman. Kalau yang barusan kan kita vulnerability scanning pakai Nmap ya. Itu juga bisa pakai digunakan untuk vulnerability scanning untuk mendeteksi adanya kerentanan di dalam suatu teknologi ya teman-teman. Ataupun ya ini tadi Nmap ataupun network mapping ya. Oke, lanjut lagi. Coba kita pakai tools dirp ya. Dirp terus ada HTTP kayak gini. Terus IP-nya tadi berapa? Nih. Nah, kita dirp itu untuk mendeteksi directory listing, teman-teman. Sebenarnya tools yang serupa dengan dirp itu ada GoBuster. Nah, itu juga bisa untuk mendeteksi ya. Nah, ini banyak banget nih. Nah, karena directory listing itu apa? Kalau buat teman-teman yang belum tahu. Jadi directory listing kalau ini kan bentar kita buka ini deh. Yang mana tadi? Kita buka set. Nah, ini kan kita ditujukan di dalam web ya teman-teman ya. Nah, kenapa ada web di sini ya? Karena memang di IP ini tadi kan udah nunjukin port 80 ya. Nah, otomatis dia ada ngejalanin service HTTP nih. Jadi otomatis kan kita bisa buka nih ya, langsung di direct kayak gitu. Nah, misalkan kita buka phpMyAdmin ini. Nah, ini yang dinamakan dengan directory di suatu URL kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau directory listing itu di mana directory itu seharusnya tidak bisa diakses oleh seseorang yang tidak terotorisasi, teman-teman. Nah, kalau seseorang yang tidak terotorisasi dapat mengakses directory di dalam suatu URL ya, ya teman-teman ya. Jadi itu namanya directory listing, teman-teman. Itu termasuk vulnerable ataupun kerentanan yang ada di dalam suatu website. Jadi kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu vulnerable kayak gitu. Nggak bisa seharusnya nggak bisa diakses kok diakses gitu sama orang yang tidak terotorisasi kayak gitu. Nah, itu termasuk kerentanan. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kerentanan itu nggak selalu menerus kita bisa menjebol itu nggak juga sih, teman-teman. Jadi kita menemuin suatu kerentanan itu udah termasuk ini ya, proses dari ethical hacking maupun penetration testing kayak gitu teman-teman. Ya namanya juga untuk melakukan uji ini ya penetration ya. Gitu sih teman-teman. Nah, ini ada directory nih namanya Twiki Passwd kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ada curiga, nah ini kan proses dari scanning menggunakan Dirbuster ataupun untuk melakukan pemindaian terhadap eh apa namanya URL target ya untuk mendapatkan directory listing itu tadi. Kalau memang dirasa mencurigai ya kita buka aja satu-satu teman-teman. Ataupun yang merasa menarik ya coba kita buka aja lah kepo-kepo gitu kan ya. Nah, ini apa nih? Oops, attention missing field. Please go back in your browser and try again gitu. Berarti nggak ada gitu. Kita buka aja yang lain. Nah, ini kan ada size-nya nih kosong kayak gitu ya. Coba kita buka nih yang attach ini isinya apa sih gitu. Kita kepo-kepo aja namanya juga black box yang nggak tahu gitu. Nah, isinya kayak gini teman-teman. Nah, buset. Jadi sebenarnya di dalam proses penetration testing ataupun ethical hacking, contoh nih, kita kan udah nemuin directory listing ya dengan menggunakan tools dengan nama Dirbuster ini tadi ya. Contoh, ya kita melakukan pemindaian directory listing. Terus setelah kita mendapatkan directory listing itu action maupun langkah yang kita lakukan berikutnya itu apa? Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, contoh yang kayak gini teman-teman, kita kan udah masuk di dalam directory attach ya. Di dalam directory attach dari proses pemindaian tadi. Nah, ini bisa kita lakukan serangan lanjutan teman-teman. Nah, tentunya metodenya juga banyak ya teman-teman ya. Teman-teman mau menggunakan apa silakan ya. Misalkan ada local file nih, kita bisa misalkan ya ada mengupload backdoor ataupun payload kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Intinya di sini kita disuruh untuk
mencari kerentanan sebanyak-banyaknya. Ya entah itu contoh kalau di web itu contoh ada bug ya, misalkan ada dia bisa vulnerable terhadap apa namanya SQL injection ataupun XSS script kayak gitu ya teman-teman ya, ataupun cross site scripting kayak gitu teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita disuruh untuk mencari vulnerability sebanyak-banyaknya kayak gitu. Dan di sini em, nantinya ya akan saya jelaskan secara step by step sih teman-teman sih, karena pasti bakal banyak banget ya, dan tentunya ini untuk ya materi pembelajaran kita ataupun sebagai latihan kita ya teman-teman ya. Nah, mungkin untuk yang sementara kayak gitu aja sih teman-teman sih. Saya mencoba untuk mengimplementasikan dari apa yang sudah kita install kemarin ya mengenai Metasploitable 2 ataupun virtual machine yang memang sudah didesain vulnerable sehingga kita bisa melakukan uji penetration testing teman-teman. Saya hanya mensimulasikan ya supaya nanti teman-teman nggak kebingungan sebenarnya yang diinstal kemarin itu tujuannya buat apa sih gitu. Jadi membantu teman-teman kayak gitu ya, selebihnya ya nanti teman-teman bisa belajar sendiri, dan mungkin kalau nanti kita ada banyak waktu terus ada kesempatan lagi nanti saya akan nge-share lagi ya teman-teman ya, tentunya ya buat teman-teman juga kayak gitu. Nah ini ada direktori-direktori, ini ada isi-isinya juga nih, nggak kosong nih, ada size-nya ya. Kita buka-buka aja kalau kepo gitu. Ada robot.txt juga kita bisa buka kayak gitu ya. Nah, kayak gitu doang isinya. Terus apa lagi ya? Ini ada SQL nih kita buka juga. Tentunya di sini pasti vulnerable terhadap SQL injection ya. Contoh kita bisa lakukan brute force dulu kayak gitu. Intinya kita mencari vulnerability sebanyak-banyaknya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan asumsinya sebagai black box saja, kayak hajar wae terus gitu kan, pakai tools-tools andalan teman-teman silahkan pakai aja gitu. Nah, ini apa lagi nih? Kita buka lagi nih. Kayak gitu isinya. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau README itu biasanya cuma dokumentasi aja sih README itu. Nah, ini isinya dokumentasi-dokumentasi aja ya teman-teman ya. Itu isinya. Enak sih, ini bener-bener secara real case sih teman-teman sih. Cukup membantu teman-teman ya yang pengen belajar red team maupun penetration testing ya teman-teman ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin kayak gitu aja sih teman-teman sih sementara yang mungkin bisa saya share untuk teman-teman ya. Nanti selebihnya teman-teman juga bisa mempelajari sendiri untuk coba-coba aja untuk mencari kerentanannya ya teman-teman ya. Nah, mungkin kayak gitu aja teman-teman dari video yang saya share pada kesempatan kali ini. Semoga video yang saya share ini membantu pemahaman terhadap teman-teman semuanya. Semoga teman-teman juga langsung bisa mengerti dan memahami apa yang sudah saya sampaikan kayak gitu. Dan mungkin kalau teman-teman ada apa namanya pengen mempelajari hal yang lain seputaran teknologi dan informasi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa komen aja, siapa tahu saya bisa mempelajarinya, terus saya juga bisa nge-share ke teman-teman. Nanti saya juga pasti nge-share ke teman-teman. Jadi komen aja ya teman-teman ya kayak gitu. Terus juga jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya teman-teman ya, agar saya selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin kayak gitu aja. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay, terima kasih banyak teman-teman.